Jadi kalau Tuhan itu Esa, dia satu, berarti tidak ada Tuhan yang lain. Betul. Kenapa belakangan sudah ada 3 in 1? Jangan begitulah, Bung. Itu kan Bung punya. Bung, Tuhan ada berapa? Satu. Namanya siapa? Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan? Bukan? Bahaya, Bung. Wih, bahaya. Wih. Bapak dulu berapa orang sudah dibaptis? Oh, saya sudah banyak. Sudah banyak? Saya bawa baptis. Sudah banyak. Ini dia, sama. Come on. Kau tidak terima alasan apapun, kau tidak terima dasar paparan, tesis, premis tentang Jesus is not dead. Jesus is not die on the cross. Orang Kristen nggak mau terima itu. Kenapa? Katanya kau cinta. Iya, kalau karena aku cinta maka dia harus mati. Ini aja kan udah nggak fit dengan humanity, toh? Humanity, kemanusiaan. Mana ada orang yang merasa bahagia dan merasa mencintai kalau melihat yang dicintainya mati dibunuh tanpa ada kesalahan? Come on. And I believe for one God. That's important. Nanti ayat-ayatnya sama Ustaz itu. Kita bertemu lagi atau syahadat malam ini? Kita umat Islam tidak memaksa pada orang. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf. Dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa, dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Relief Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kami ada di Kota Manado, di Balai Diklat Keagamaan Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Agama. Dan pada malam hari ini kita baku dapa dengan seseorang yang spesial, yakni saya berikan background tentang beliau, nanti saya tanya-tanya. Beliau adalah seorang pengajar, dosen di kampus, di mana itu? Makassar. Makassar. Tapi mengajar juga di Manado? Di Manado. Oh,
Terus kemudian Bapak juga dari Kristen. Kristen. Bapak hari ini datang sendirian, tidak takut? Ya, tidak perlu takut. Oh, tadi katanya mengajak adik. Adik takut. sempat takut. Takut karena mungkin ada pemikiran yang saya juga tidak tahu, tetapi dia takut. Jadi dia bilang hati-hati saja di sana. Kalau ada apa-apa telepon. Oh ya, baik. Tapi ternyata tiba di sini kita makan. Oh, kita makan. bicara. Pastilah. Kami orang Islam, kami orang baik. Islam itu selamat. Damai, selamat. Masa begitu ada orang Kristen datang kepada orang Islam, kemudian di situ dicincang, nggak mungkin kan? Masa dicincang? Baik, kita diskusi dialog pada malam hari ini. Ada Ustadz Kainama, ada Ustadz Haris Tobing, ada para bunda-bunda dari aktivis Mu'alaf Center Ayah Sofia Sulawesi Utara, ada Ustadz juga, imam dari Imandi. Oh, Bolmong. Ya, baik. Alhamdulillah. Saya tanya dulu backgroundnya sebelum kita diskusi. Bapak ini pernah jadi pendeta atau bagaimana ceritanya ini? Oke, terima kasih. Saya memang bersekolah kependetaan. Iya. Tetapi saat ini saya sebagai seorang guru. Tetapi beberapa waktu saya juga pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya. Baik pembangunan gereja, Iya. kemudian kita terlibat bagaimana mengatur kegiatan-kegiatan agama itu, gereja kita khususnya, supaya berjalan dengan baik. Kita juga sudah banyak membawa jiwa-jiwa untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Membaptis. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Dan dari semua yang saya lakukan, saya merasa masih ada yang kurang, yang perlu kita dalami. Walaupun kadang-kadang agama itu dijadikan sebagai bahan politik atau bahan gorengan untuk mengadu domba sesama umat di negara tercinta ini, tetapi kita melihat agama sebagai sesuatu yang memberikan kehidupan, kedamaian, dan sampai pada akhirat itu adalah kedamaian. Bukan seperti yang sekarang kita lihat, banyak terjadi kerusuhan, terjadi berbagai macam hal dengan menggunakan agama sebagai topeng. Saya mau luruskan di sini, agama itu bukan sebagai alat untuk mengadu domba, tetapi agama itu adalah jalan di mana orang bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi, sehingga kehidupan rohaninya di dunia jadi baik dan kehidupan di akhirat juga lebih baik. Pertama, kadang-kadang juga orang menggunakan agama hanya untuk hedonisme, mencari kesenangan-kesenangan dunia. Padahal dia ajarkan agama bahwa jangan mencari dunia, tapi dalam kehidupannya dia gunakan agama untuk memperoleh kekayaan, untuk memperkaya diri. Itu masalahnya. Untuk itu, di saat ini kita ingin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kita pelajari. Ya, yang pertama tentang nama kealahan. Sebentar dulu. Ini Bu Sandra dari Mengguyunggung ya. Satu-satunya mu'alaf, satu-satunya Islam, orang Islam yang ada di 100% masyarakatnya Kristen di desa kampung namanya Mengguyunggung. Beliau ini satu-satunya. Beliau masuk Islam mu'alaf dari Advent ya. Dan waktu itu suaminya sampai sampai berdebat dengan kita ya. Dan suaminya tukang bikin golok ya, Bu Sandra. Begitu. Waktu masih ada Ustadz Ihsan Mokoginta, sempat berdebat ya, dialog dan seterusnya. Dan beliau dulu sempat berdebat, suaminya beliau itu mantan ya. Kalau saya kalah nanti saya siap masuk Islam. Tapi kalau saya menang, Pak Insan yang masuk Kristen katanya. Tapi begitu debat ya beneran kalah dia mengaku kalah ya kan? Ya saya malam ini mengaku kalah. Tapi begitu kita tagih, ayo masuk Islam, nggak jadi. Ya baik. Ini bisa bahasa Ibrani katanya. Sedikit. Bisa membaca Ibrani?
sedikit. Sedikit. Saya tidak membaca, tetapi saya menghafal Ya. beberapa ayat dalam kitab suci, atau kalau saya berdoa, Ya. saya hanya berdoa menggunakan bahasa Ibrani. Karena menurut kita, bahasa seperti Muslim juga, Ya. bahasa yang sakral itu adalah bahasa Arab. Ya. Kalau Kristen, bahasa yang sakral itu adalah bahasa Ibrani. Nah, sehingga kita kadang-kadang, misalnya kalau kita berdoa, ayat-ayat yang kita bacakan itu kebanyakan dari Mazmur 20 pasal 22 ayat 1 sampai seterusnya. Itu yang kita pelajari. Boleh dibantu dibacakan sampelnya? Ya, jadi itu misalnya kalau kita berdoa, atau kalau hari-hari Sabat tiba itu, Ya. kita gunakan bahasa Ibrani. Ya. Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Yahweh Ehad. Baruk ata Yahweh Eloheinu, Baruk ata Yahweh Abotenu, Melek Olam, Amos Tilehe Minaharetz. Ya, jadi kita meyakini bahwa apa yang kita pelajari ini akarnya dari bangsa Yahudi. Ini yang kita pelajari. Sebab Tuhan yang kita sembah juga, kita yakin itu dari bangsa Yahudi, orang Israel, orang Ibrani. Nah, tetapi karena bangsa Israel ini dalam kehidupan mereka, mereka tidak menjalankan syariat agamanya dengan baik, sampai mereka sudah menyimpang dari ajaran agamanya, sampai mereka sekarang menjadi bangsa yang dianggap, kalau kita belajar dalam sejarah, Tuhannya dibunuh sendiri. Betul. Apalagi orang-orang yang ada di samping-sampingnya, di bumi hanguskan bisa semuanya. Seperti itu yang sekarang terjadi. Ya. Dan akhirnya banyak negara-negara yang sekarang kita lihat sedang berusaha untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina, dan mereka mengecam tindakan-tindakan yang itu. Karena itu kita tadinya mempercayai bahwa Tuhan kita dari sana, tetapi kita lihat dengan kenyataan yang ada, itu sangat kontra dengan apa yang terjadi. Contoh, kita mengajarkan Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, penuh maaf, dan ini. Tetapi di sisi lain, kita punya cara hidup berbeda dengan apa yang kita katakan. Nah, ini ya yang menjadi pertanyaan dan membuat saya untuk belajar lebih dalam. Banyak yang harus saya pelajari. Untuk itu saya senang berada di sini supaya mungkin lebih leluasa. Karena kalau kita di luar sana mau ke sini, banyak opini-opini negatif dari masyarakat tentang kita. Padahal sebenarnya kita Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tapi satu. Kapanpun umat Islam bisa belajar ke agama Kristen atau ke Advent, tidak ada masalah. Karena kalau Advent dengan Muslim itu malah Advent makanannya lebih ekstrim dari Muslim. Iya. Udang, siput, itu tidak. Tapi masalah ajarannya. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama. Dan ketika kita belajar ini, maka kita akan menentukan pilihan. Karena seperti seseorang, dia mengikuti pendidikan dari awal sampai akhir, dia mendapat gelar dari pendidikan yang dia peroleh. Dan atas perolehan gelar tersebut, maka dia diberikan keanugerahan. Dan itu menjadi pedoman dalam hidupnya untuk dia menjalankan. Seperti itu. Itu adalah tujuan daripada seorang mengikuti pendidikan. Di agama itu ada pendidikannya. Ada pendidikan untuk kehidupan kita lebih baik. Jadi mungkin selama ini pemahaman saya, mungkin menurut saya sudah luar biasa. Tapi siapa tahu di sini masih banyak yang kurang yang perlu saya perbaiki. Seperti itu. Bapak dulu berapa orang sudah dibaptis? Oh, saya sudah banyak. Sudah banyak? Saya bawa baptis. Sudah banyak. Dari saya masih kuliah sampai saya sudah bekerja begitu. Bahkan beberapa mahasiswa saya juga saya sedang lawat mereka untuk mereka bisa baptis. Tapi dengan ajaran-ajaran yang mereka bisa terima secara logika menurut ajaran agama. Karena kita di Kristen ini banyak denominasi Kristen,
Tetapi kita punya satu kitab suci yang menjadi standar untuk kita. Jadi contoh, kita mengajarkan tentang Nabi Isa alaihissalam, yang kalau di Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan wa Isa ibnu Maryama wajihan dunia wal akhirat. Nah itu juga saya ingin pelajari itu. Kemudian Nabi Isa ini dia tidak pernah mabuk-mabuk, dia tidak pernah merokok, dia tidak pernah melakukan apapun. Tetapi kalau tiba pada hari kelahirannya yang jatuh pada tanggal 25 Desember itu hari itu penuh dengan mabuk-mabuk. Nah ini yang kadang-kadang saya lihat kita sudah, maaf ini bukan menghina atau mengapa, itu kan setiap orang. Tetapi ini adalah pandangan saya secara pribadi. Bukan saya bermaksud untuk menghina saudara-saudara saya, karena saya juga dari sana. Nah, tetapi saya belum selesai, karena saya pindah pendidikan dan saya lanjut pendidikan S1, S2, dan S3 sebagai pendidikan agama Kristen. Tapi dengan pendidikan agama Kristen ini juga saya sudah banyak mengajar mahasiswa, saya sudah banyak membawa orang untuk mengenal Nabi Isa alaihissalam, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang saya perhatikan adalah kehidupan yang bertentangan dengan ajaran kita sendiri, yang mana di dalam kitab suci Imamat mengajarkan jangan makan yang haram. Ya, kalau bahasa Arab, haram kan bukan makanan, halal kan makanan. Jadi babi bukan makanan, ular bukan makanan. Kalau sapi makanan, kambing makanan. Kalau babi bukan makanan. Orang Minahasa semua makanan, yang berkaki 4 makanan. Apalagi kalau ular itu yang katanya iblis. Kalau su taruh rica su ikan itu. Ikan. Oh iya, jadi ikan ya. Semua yang jalannya begini, semua yang merayap itu boleh dimakan, kecuali pipa. Itu pemahaman, dan kita tidak bisa itu, karena itu menghargai setiap pendapat orang. Tetapi di sini karena kenapa kita berbicara begini, karena kita punya dasar yaitu firman Tuhan. Jadi memang semua bilang semua yang itu boleh makan. Tapi firman Tuhan bilang tidak semua kita makan. Ya, maaf, Bung, maaf, saya minta maaf untuk dipotong. Jadi penyampaian Bung ini pada saat di malam yang penuh berkat ini kita bisa baku kumpul. Itu dalam rangka menuju kemana sebetulnya? Nah, menuju ke berdialog untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Iya, soalnya tadi dengan segala rasa hormat Bung Beta Kainama bersama Ustadz Haris dan Ustadz Ipung itu mendengar Bung bilang tentang Al-Baqarah, ada bahwa Isa ibnu Maryam adalah yang dimuliakan serta ditinggikan dan menjadi yang mulia di bumi dan di sorga tadi itu ya. Itu menurut Al-Baqarah menurut saya gitu. Sedangkan sebetulnya pemahaman Bung yang sangat kami hormati semua di sini adalah pemahaman yang tidak menerima bahwa Isa itu adalah Jesus, gitu. Begitu. Jadi saya senang juga tadi begitu Bung mulai bawa-bawa Al-Baqarah begitu. Bung pernah baca Arabnya? Belum. Alhamdulillah. Apalagi kalau Bung nanti baca Arabnya, indah Bung, indah. Seperti ada begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waqala Isa ibnu Maryam, ini Rasulullah. Itu pembukaannya saja, sadaqallahul adzim. Kata-kata ini pendek pembukaannya. Waqala Isa ibnu Maryam, ini Rasulullah. Artinya, maka berkatalah Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Aku utusan Allah. Aku Rasul Allah. Dan sampai di sini saja
saya merasa sebetulnya saudara Kristen tidak akan mau memakai Al-Quran untuk membicarakan masalah satu tokoh ini. Karena begini, Bung, kalau Bung bilang agama kita adalah agama yang saling menghormati, saling ini. Ada satu hal yang Bung lupa, bahwa kekristenan apapun denominasinya itu adalah agama syiar. Tahu agama syiar? Agama mission, agama Zendingle, agama Zendelingen namanya kalau dalam bahasa Belanda itu Zendelingen. Agama yang disebarkan. Dan karena agama ini Zendelingen, maka agama ini bertumpu kepada Matius 28:19 toh? Ya, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi haleluya di F, haleluya, haleluya di F. Habis itu persembahan, jangan lupa. Begini, maksudnya begini, sebentar. Saya ini kasih padanan dulu agar kita tidak terlalu jauh, sementara intinya kita tidak dapat. Begini, Islam agama syiar. Fadzakir inama anta muzakir, sampaikanlah saja. Kamu hanya sebatas menyampaikan. Dan kedua agama ini berdiri di atas satu pola pekabaran. Ya. Sama. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika didapati kedua agama ini berbagi tempat di daerah yang sama, area yang sama, namanya Republik Indonesia. Republik Indonesia adalah negara yang plural. Dia plural, tetapi plural yang penuh kedamaian yang seperti Ustadz Ipung tadi sampaikan di awal, itu belakangan ini terganggu. Terganggu kenapa? Karena justru ada orang-orang yang, maaf ya Bung, tidak memiliki pemahaman yang sejalan dengan Bung dari kekristenan. Contoh begini, secara tidak disadari Islamofobia sudah masuk ke Indonesia. Karena sudah tidak laku di negaranya Bung Haris, di Amerika dan Eropa, mereka masuk ke negara-negara Asia. Dan sasarannya adalah yang bisa menyerap Islamofobia tanpa reserve, paling mudah adalah kekristenan, maaf. Karena Islamofobia tidak mungkin, Islam sendiri Islamofobia tidak mungkin. Kalaupun ada, itu alirannya bukanlah Islamofobia, tapi kebanyakan adalah sebagai orientalis dan liberalis, yang dibilang moderat itu. Ya kan, membawa pemahaman-pemahaman Islam, tapi yang diajarkan oleh orang-orang dari orientalis atau barat, gitu kan, western. Nah begini Bung, apa yang Bung sampaikan ini adalah satu paham yang sangat dasar, yang sebetulnya dipakai oleh orang-orang Islamofobia yang masuk ini sebagai casing aja Bung. Yang terjadi sekarang adalah maaf ya, dengan segala rasa hormat Bung, kita harus terbuka lah. Saya tidak bisa tutup-tutup begini Bung. Beta Bung saudara juga banyak masih Kristen, ya toh? Ya jujur aja, beta mualaf. Bung tahu beta mualaf lah. Begini, orang Kristen di Indonesia digunakan sebagai alat untuk menjadi seperti inang. Kalau pohon tuh apa? Pohon yang menempel di parasit. Parasit. Ya, parasit. Dia tempel. Ya. Nah, Benalu. benalu. Ada dua, ada parasit, ada benalu. Benalu itu kan dia menyerap makanan dari. Nah begini, nanti setelah ini mati, nanti akan kesetinggal toh. Iya. Nah, itu benalu toh. Benalu. Baik, begitu dia menempel, dia menggunakan habis-habisan kekristenan untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Islam di Indonesia mayoritas yang zalim. Ini berlaku sejak tahun kapan? 2014 ke sini. Begini Bung, dan itu diserap. Kenapa? Karena merasa bahwa pejabat-pejabat di Republik ini itu kebanyakan dikuasai oleh Muslim. Padahal itu tidak benar, toh? Iya. Itu tidak benar. Nah ini diangkat ke permukaan Bung, sehingga timbullah satu permasalahan ketika para Islamofobia ini mulai menjalankan programnya. Apa itu? Contoh, di Indonesia susah dirikan gereja, padahal tidak. Kalau Bung tadi di depan, di pembukaan membawa ini ke dalam pemahaman, mari kita lihat dari kata Allah, lalu Isa, itu
itu sebetulnya tidak ada hubungan, Bung, dengan kejadian hari ini. Tidak ada hubungannya. Wallahi, tidak ada hubungannya. Ini semata-mata adalah penyerapan pemahaman yang salah dari saudara-saudaranya Kainama tersayang yang kebanyakan berada di gereja-gereja dalam tanda kutip. Saya ulangi pelan-pelan ya, Bung, mohon maaf. Di gereja yang tanda kutip tidak berada di bawah sinodal yang nyata di Republik Indonesia ini. Bung tahu kan, ada begitu banyak denominasi tapi nggak punya sinode. Nah, kebanyakan mereka yang benci Islam bersumber dari gereja-gereja yang nggak jelas ini. Sementara gereja-gereja contoh Advent, GPIB, GMIM, GEMIS, jelas. Bahkan ketika ada jemaatnya mengucapkan syahadatain, mereka datang kok. Mereka polo dari belakang, bila perlu dari depan mereka cium. Kenapa? Tidak merubah ini, saudara. Tapi, Bung, yang bikin panas ini apa? Ada sekelompok orang dari denominasi, karena di Indonesia saja, brother, di Indonesia saja, sudah 4.200 denominasi sampai dengan tahun 2022. 4.200 denominasi, Ustadz Ipung, Bung. Di Indonesia. Di Indonesia saja. Di Jawa Barat ada 670 denominasi dan ketemu sama om dan tante di Gambir itu, di Sinode itu. Dia bilang, "Hey, Tinus," dia panggil saya masih Agustinus tuh. "Tinus sudah duduk dulu. Kok sembarang aja, data dari mana?" Kan dekat ke balai statistik. Balai statistik kan cuma di Kampung Melayu. Ini kan tante dan om di Gambir toh, di kantor sinodal toh. Beta yang berjalan, beta kasih buat, beta bulu badan sampai berdiri. Beta bilang begini, nanti beta yang kasih buat om dan tante. Kalau om dan tante belum punya, bukan berarti beta kasih panas keadaan, bukan. Tapi, memang ini keadaannya. Coba kau cari, Tinus. Saya berjalan ke statistik, dan itu data semua dibuka dari mulai tahun 2002. Bung, begitu banyak, maaf dari luar Indonesia masuk mengaku gereja, lalu mulai, maaf ya, Bung, gini nih contoh, wah, terus ada yang rebah, kan laku tuh tahun-tahun dulu, laku tuh, itu karismatik ya. Kalau orang-orang dari seperti Bung, lalu GMIM, GPIB, mereka hatinya kuat, tapi kalau anak muda nggak kuat. Iya. Mereka lebih suka yang band. Mereka nggak pusing seperti yang Bung bilang tadi. Mari kita tempatkan kata Allah, Isa. Dorang mana pusing? Dorang tahu kan kata loncat-loncat, mulai lumba, mulai shout to the Lord on the earth, let us praise. Sampai dia jatuh, sampai muntah-muntah, Bung. Sio. Dan ini tidak pernah diajarkan di gereja kita dolo-dolo. Tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang ini seperti jamur di musim hujan. Ada di jalan-jalan juga. Lalu malam-malam bayangkan, di jalan itu tidak pernah, Bung, diajarkan oleh kita punya orang tua dolo-dolo. Tidak pernah. Jangan kamu orang turun jalan lo teriak nama Yesus. Kenapa? Kita ini hidup berdampingan sama katong saudara nih toh. Siapa? Salam. Katong bilang, katong ini sarane toh. Lalu orang Muslim ini salam. Toh. Jadi begini, Bung. Jujur saja, kekristenan sekarang diajak untuk memahami Kristen yang bukan Kristen. Kekristenan diajak oleh masa atau waktu ini ke dalam pemahaman tentang Yesus yang bukan Yesus. Kristen, begini, contoh, beta minta maaf dulu sebelumnya, beta minta maaf. Bung bilang begini, saya dekat dengan Islam, karena Islam tidak makan babi, saya bahkan tidak makan yang bernyawa. Itu tidak ada aturannya dalam Yahudi, begitu, Bung. Beta mau bilang begini, langsung terus terang aja. Bung tahulah orang Ambon loh, tidak pakai koma-koma. Lama-lama sudah, putar-putar, beta paling tidak suka putar-putar. Kemarin aja debat saya tinggalkan karena terlalu banyak putar-putar, pendeta saya pusing. Saya tidak mau, saya maunya begitu saja. Karena apa? Karena katong baku sayang. Toh? Beta mau bilang begini, saya mau bilang begini, dengan segala rasa hormat, kayak nama bilang begini, kekristenan yang sekarang sudah berada di luar daripada ajaran Yesus. Sedikit, no, totally. Kenapa? Karena yang istilah Kristen artinya Christianorum atau Christianos, itu dari bahasa Yunani yang artinya I will follow him wherever he may go.
Are the Christian right now follow Jesus? It's a big question mark. Bung, saya huge, bukan big lagi, huge, gigantical question mark. Kenapa? Apa yang diikuti dari Yesus? Kasih, come on. Itu klise. Ayolah, kita jujur-jujur aja. Orang Islam tidak akan membuat orang Kristen seperti Bung untuk jadi Islam. Silakan tanya yang sama sudah jadi Islam. Apa itu dibuat oleh orang Islam supaya jadi Islam? Kakak Usi, waktu kakak mengucapkan syahadat lain, apakah itu karena orang Islam yang paksa kakak? Ada yang ancam kakak, mau bunuh kakak? Atau ada yang iming-iming mau kasih uang 50 juta kakak? Tidak. Tapi itu adalah dari apa? Natur lah, kata orang Belanda bilang. Natur, apa? Ini kurang pas sebagai as a human being. This is not fit with me. Contoh saja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kau telanjangi dia, come on. Kau tidak terima alasan apapun, kau tidak terima dasar paparan, tesis, premis tentang Jesus is not dead. Jesus is not die on the cross. Orang Kristen nggak mau terima itu. Kenapa? Katanya kau cinta. Iya, kalau karena aku cinta maka dia harus mati. Ini aja kan udah nggak fit dengan humanity, toh? Humanity, kemanusiaan. Mana ada orang yang merasa bahagia dan merasa mencintai kalau melihat yang dicintainya mati dibunuh tanpa ada kesalahan? Come on, as a human bagaimana kalau kita gini? Ada orang yang kita cintai dibantai, padahal kita nggak kenal. Contoh anak kecil di Gaza, mereka punya salah apa? Nggak ada salah apa-apa. Mati dibantai. As a human, tidak perlu jadi Islam. Tidak perlu jadi Islam untuk mengangkat bendera Palestina. Bilang, ada kekejian yang terjadi di Gaza. Tidak perlu jadi Islam. Kenapa? As a human, maka sisi humanity side will shake your heart. Yeah. This is not fit to as you as a human. Bukan manusia aja. Begini Bung. Belakangan ini orang melihat Islam sepertinya menyerang kekristenan. Dengan begitu banyak orang tampil di YouTube contohnya. Lalu begitu banyak orang yang memaparkan tentang bahwa mereka mengetahui tentang ilmu kristologi. Bukan karena apa-apa, Bung. Sebetulnya dibilang apologetika muslim ya. Para apologetika muslim ini bukannya ingin menyerang kekristenan, bukan menyerang iman saudara kami, apalagi membuat si kakak Usi jadi Islam, tidak ada hubungannya. Kami hanya ingin menyampaikan, jika saudara Kristen yang kami hormati dan kami sayangi di negeri Republik Indonesia ini hidup berdampingan dengan kami, be proud of yourselves. Ini yang kita bangun sejak awal, Bung. Sejak zamannya almarhum Ustadz S. Insan L. Mokogintang. Apa itu? Memberikan rasa pede kepada Kristen. Ayo Kristen, pede. Pedenya apa? Contoh yang tadi Bung bilang di depan. Penggunaan kata Allah. No, Allah is definitely, precisely, itu adalah milik orang Islam. Itu bukan kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah beberapa saat yang baru lalu saya bersama beberapa juga dari saudara kita Muslim dan dari Kristen bersama-sama berkumpul di Salemba untuk ngobrol tentang hal ini. Yang sangat aku hormati Om dan Tante yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya ngobrol tentang ini. Mereka tanya, kenapa Tinus kok korek-korek terus ini? Tidak. Saya justru mendukung saudaraku Kristen. Untuk apa? Untuk pede, bilang, Tuhanku beda dengan Tuhannya orang Islam. Dan kita masih tetap baku sayang. Itu cakep. Itu bineka, Bung. Tapi begitu banyak. Contoh begini, Bung. Contoh begini. Ustadz Ipung boleh buka? Boleh nggak? Ya. Maaf ya, Bung. Kalau saya ngomong, saya nggak mau cuma ngomong. Jangan marah ya. Kalau saya mau ngomong, tapi saya kasih tulisan. Gitu ya. Kalau kakak usia ada yang bawa HP, nanti buka saja. Buka ya. Ketiknya begini. Ketiknya studi kata. Studi spasi kata spasi
alkitabsabda.org. Kita tanya sama om dan tante kita di lembaga Alkitab yang bilang, kalau sudah terbuka, ada pilihannya. Studi kata ada. Studi kata. Iya, studi kata spasi Alkitab Sabda. Ada? Ada. Alkitab Sabda. Nanti kasih lihat, Ustaz Ipong kasih lihat dulu, Bung. Oh, ya. Oke, nanti di sebelah kanan itu ada kotak panjang kosong toh, ya kan? Kosong panjang toh, ada. Ketik aja A besar, LLAH-nya kecil. A besar, LLAH habis paket kapal, sio ke siang. Ada kamus di situ. Geser ke bawah cari Thesaurus, THE-saurus. Bung tahu toh kamus Thesaurus toh. Allah. Coba baca. Apa? Baca yang keras. Menurut Alkitab, Allah itu apa? Coba baca. Al-Malik. Allah en Al-Malik, Haliku Jabbar, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Syukran. Ya, syukran. Istilah Malikul Jabbarul Kudusus Salamul Muaiminul Muhaiminul Ya Jabbar Ya Mutakabbir. Ini ayat Al-Quran, Bung. Tapi kenapa ada di dalam alkitabsabda.org? Itu. Nah, kami tanya, dan mereka dengan segala kerendahan hati, mereka menerima bahwa ini adalah nama Tuhannya orang Islam yang kami adaptasi sejak tahun 1617, kakak. Siapa yang kasih masuk pertama? Bung pernah dengar RUYL? RUYL, RUYL? Bapak gereja yang bikin terjemahan Bible dalam bahasa Melayu toh, lewat Syekh Salahuddin yang di Malaysia tuh baku dapa, lalu mereka kerjakan kan? Ya Bung di sana lah. Jadi Bung tahu toh, real. Abis real turun, lalu diproses tahun 1936 ada namanya Zendelingen Konferensi in Batavia 1936. In Batavia, lalu tulisannya gini, Statenverhandelingen. Jadi harus pakai Bible yang diterjemahkan oleh negara. Dalam hal ini siapa? Oost-Indische Vereniging Company. Maaf Bung, bukan dari gereja pertamanya. Kalau gereja namanya Nederlands Bible Genootschap, betul? Nederlands Bible Genootschap. Itu membahasa Belandakan King James Version. Namanya Dwoy Reims 1611. Yang cetak siapa? Namanya kita punya Bapak Erasmus von Rotterdam toh? Maka itu di Jakarta ada gedung kesenian namanya Erasmus Huis. Betul? Bapak Erasmus cetak itu berdasarkan King James Version. Cetak lalu dibikin bahasa Belanda dibawa ke Indonesia. Waktu itu orang tidak pernah bilang Allah. Bung, betul. Tidak pernah bilang Isa orang Kristen. Tidak pernah. Bilangnya apa? Yesus. Tuhannya apa? God. Betul? G-O-T. God. Meine God. Deine God. Yaitu God. Kalau orang Inggris bilang God. Karena G-nya itu G-O-D dibaca kayak H gitu kan. Holanda biasa. Nah ini masalah ini tidak pernah dibuka, Bung. Sehingga sekarang ini berbenturan. Allah itu di dalam Bible diganti dari nama menjadi gelar. Dari proper name menjadi generic name. Kan ini dasarnya saya sudah salah. Itu makanya kita tadi sampaikan. Maaf. Naam, betul. Kita tadi, mengapa kita sampaikan surat Maryam itu? Karena saya tahu kita di Muslim itu tidak ada Allah lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Esa. Iya. Tapi kenapa ada Nabi Isa di situ? Ternyata saya baru tahu kalau terjemahannya dia hanyalah seorang utusan, Iya. bukan Allah. Iya. Nah, di dalam Alkitab juga sendiri ada 10 hukum. Di situ dia tulis, jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Ya, maaf. Jadi Itu bukan kitab Bung, itu punya orang Yahudi. iya. Jadi di sini, jadi artinya mohon maaf juga. Iya. Ini kita berdiskusi. Asik. Kita sama-sama. Jadi kalau Tuhan itu Esa, dia satu, berarti tidak ada Tuhan yang lain. Betul. Kenapa belakangan sudah ada 3 in 1? Bahwa Itulah Bung, itu kan Bung punya. Bung, cari yang lain Bung. Nanti dikira beta yang bicara, Bung yang bicara. bukan. Nanti beta yang kena. Bukan. Artinya begini. Siap. Artinya kita belajar dari awalnya seperti itu. Oke. Kan kita ada namanya tulisan-tulisan permulaan. Tulisan Ya, manuskrip maksudnya. Iya, jadi ada ajaran-ajaran yang pertama-tama. Ini nggak bisa dinyalain nih Ustaz. Udah, alhamdulillah. Ya, silakan Bung. Ya, jadi itu yang saya mau untuk kita sama-sama berdiskusi Ya. dan mencari satu titik untuk saya juga bisa mengetahui yang sebenarnya. Baik, insya Allah. Gitu. Insya Allah. Yang sebenarnya kita mulai dari situ aja, Bung. Jadi nama sesembahan ini kan, nama Allah itu kan ada namanya personal name. Tapi orang sudah bikin dia punya general name. Kalau di Muslim mungkin tidak seperti Kristen. Kalau Kristen itu ada Bapa, ada Tuhan, ada sahabat, ada kekasih, ada sebagai anak, ada juga sebagai itu. Jadi kadang-kadang secara pribadi saya bingung sebenarnya ini tugasnya apa sebenarnya, mau jadi Tuhan atau mau jadi hamba atau menjadi apa atau jadi apa, maksudnya seperti itu. Apakah Tuhan itu bisa jadi segala-galanya tuh? Di Muslim juga seperti itu atau bagaimana? Karena apa ya, kita bicara tentang keilahian, kemahakuasaan. Insya Allah. Seseorang itu tidak bisa kita bilang bahwa dia bisa jadi ini, bisa jadi hamba, bisa jadi tuan, bisa jadi itu kan. Di dalam keislaman sudah final dan itu adalah pemahaman langsung yang didapat oleh Baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW melalui penyampaian firman Allah yang disampaikan oleh The Messengers juga, namanya Jibril alaihissalam. Itu sudah konkret dan itu sudah baku. Karena kenapa bilang baku? Karena itu tidak bertentangan dengan yang tadi saya bilang. Sisi human dari human, sisi humanity-nya. Ketika disebutkan bahwa Allah itu adalah Ahad, Allah Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul Lahu Khufuwan Ahad. Ketika penyampaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril alaihissalam kepada baginda yang mulia Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW, itu ketika disebarkan, Bung, tidak gini nih. Orang yang mendengar tidak gini. Apa sih? Tidak. Kenapa? Karena secara alamiah manusia tidak bisa menerima Tuhan itu lebih dari satu. Secara alamiah manusia manapun, bahkan yang belum mengenal apa informasi agama, masih di apa kayak siaham lakukan yang kuenko apa yang kita tadi Afrika Selatan, South Africa, bahkan di pedalaman yang masih ngomong yang itu ada tak? Mereka yang tidak ngerti saja ketika dibilang Tuhan itu lebih dari satu, pasti mereka akan secara alamiah tanpa pengetahuan, masa pencipta lebih dari satu, itu pasti akan bertabrakan. Tapi ketika ayat itu Qul huwallahu ahad, Allah Qul huwallahu ahad, katakan olehmu Allah itu ahad. Yang tadi Bung bilang bahasa Ibraninya Ahad. Iya. Shema Yisrael, dengar, Shema itu begini. Shema Yisrael, Allah itu Adonai, karena Yod He tidak boleh disebut. Ya. Adonai Elohenu,
our God, Iya. Adonai Eloheno, Adonai Echad. Ketika disampaikan pertama kali oleh Moshe Rabbeinu kepada orang Israel, secara alamiah orang Israel tidak tolak. Kenapa? Karena memang begitu Jadi alamiahnya. Nah, ketika sampai kepada pemahaman bahwa ini mau jadi yang mana nih, anak atau Roh Kudus? 3 aja dulu deh ya. Minta tolong begini. Bung kan tadi bilang, saya harus tahu dari awalnya kenapa bisa jadi begini. Tadinya satu, kenapa bisa jadi begini? Ya, ada satu rangkuman, Bung. Jadi tahta suci Vatikan memberikan perintah khusus kepada satu orang yang namanya Geronimo Conida. Bung pernah dengar itu? Geronimo Conida untuk membuat lukisan Trinitas yang turun langsung dari Bapak Eusebius pada tahun 381 Masehi itu. Dibikin di kayak Saripati. Ustaz Ipung bisa gini. Ya. File _2 Trinity spasi Geronimo. Di mana? Ada di sini. Adakah? Kita cari dulu. Adakah? Bung bisa cari kah? Geronimo Conida. Nanti kita lihat asalnya, Bung. Sebagai manusia ya, Bung. Kalau Bung belum tahu Kristen, belum tahu Islam, mau nggak terima Tuhan kayak gini? Image, ada image, file JPG itu, file gambar. Jadi lukisan beneran, Bung, bukan buatan orang Islam. Pertama kali itu Geronimo Conida. Geronimo Conida apa Konima siapa Konisa? Begini. Yang klik aja klik. Bung mau punya Tuhan kayak gitu? Yang ini. Bapak kirim di WA. Oh ya, bisa. Satu ini satu badan, mukanya Seperti ini. mukanya 3. Ketika belum, anggap aja Bung, saya deh misalnya, Bung lah, belum tahu tentang apa-apa tentang agama, masih kosong kita. Terus dikasih lihat, ini Tuhanmu, mau terima nggak? Coba lihat, Bung. Coba kasih lihat. Mau nggak, Bung, terima Tuhan kayak gitu? Mau nggak, Bung? Sisi alam aja. Maaf Ya. Bung. Iya. Beberapa hari lalu Iya. di kalangan kita sendiri, sekarang kita lagi 2 kelompok. Allah. Ada lagi berdebat Allah. karena ada yang mempercayai satu Tuhan dan ada yang percaya 3 Trinitas. Jadi berdebat sampai saya komen begini, jangan bilang Trinitas versus one God, toh, tapi 3 versus one aja. Karena yang 3 nggak bisa bilang 3, nggak bisa 3 bilang 1, tidak bisa, bilang aja 3 versus one God. Karena Tuhan itu kan satu saja. Nah, Tuhan ini ibaratnya hormatilah ayah dan ibumu. Ayah dan ibu kita kan cuma satu saja. Tidak mungkin ayah dan ibu kita 2. Kan perwakilan Tuhan itu kan orang tua. Contoh, sampai ibu bilang kita manusia. Ya kita manusia kan sendiri. Tidak mungkin kita ini ada 3 bagian. Tidak bisa. Karena kita hanya satu. Demikian juga Tuhan itu juga satu. Ya. Tidak bisa kita bilang Tidak Tuhan. bisa. Dan di dalam hukum juga tertulis, jangan ada padamu. Lo Adonai Leha Elohenu Hefarim Al-Panai, artinya di wajahku tidak boleh ada yang lain di hadapanku. Jadi Adonai ya, Shema Israel, Adonai Yahuwa Elohenu, Adonai Yahuwa Echad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an. Itu persaksian. Jadi sama. Berarti Oh, enggak sama. Oh, beda. Maaf. Gak apa-apa, santai aja, Bung. Apa perlu minum air putih? Ya. Artinya bahwa Tuhan itu, apapun itu, tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang setara selain dengan Dia. sendiri. Iya. Maksudnya begitu. Ya, maksudnya begitu, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tapi siapakah Tuhan itu? Ya, Tuhan itu adalah Dia yang Maha Kuasa. Yang Ya siapa? Kalau Islam kan ditanya, Ustaz Ipung, Tuhan itu Tuhan adalah siapa? Allah. Udah beres. Allah. Iya. Allah Bung, subhanahu. saya tanya sekarang. Bung, dengan segala rasa hormat, Bung. Ya. Bapak guru Beta Bapak guru. Bapak guru, Tuhannya berapa? Tuhan. Shema Israel, Adonai Yahuwa Elohenu, Adonai Yahuwa Echad. Ya berarti berapa? Siapa namanya? Dalam bahasa Ibrani. Enggak. Dalam agama, Bung. Kan ini saya tanya Ustaz Ipung, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa, Ju? Tuhanmu? 1. Beres? Ya. Kita nggak putar-putar, kita nggak lama.
Bung, Tuhan ada berapa kah? Bung bilang satu toh? Iya. Namanya siapa? Kan perlu nama. Kalau dia kan namanya udah jelas. Itu nama. Allah itu bagiku nama. Proper name. Bukan generic name. Bukan gelar. Nama. Personal name. Lebih spesifik. Bung bilangnya personal. Kalau saya bilang itu proper. Tapi kalau lebih padat lagi. Personal name. Namanya Allah. Beres. Saya nggak tanya lagi kenapa. Ya udah beres. Saya mau tanya. Saya ragu, Satu. karena saya masih menggunakan bahasa yang sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim dari Apa bahasa tuh? Arab, yaitu Allah. Iya. Berarti namanya Allah. Allah. Berarti Tuhannya bukan Allah kah? Allah, ya. Alhamdulillah. Yesus siapa? Yesus itu kalau menurut kita punya pandangan tidak beda dengan apa yang tadi Bung sampaikan. Apa itu? Itu adalah nama yang disebarluaskan menjadi kesaksian. Enggak, bukan itu kepanjangan. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu kalau kita saat ini masih mempercayai sebagai juru selamat. Bukan Tuhan. Tuhan dan juru selamat. Yang tadi Allah Tuhan bukan? Nah itu yang bingung, makanya Allah itu siapa? Iya, maksudnya gini, beta tanya dengan segala rasa hormat kan gini. Simple pertanyaan beta ini simple banget. Ustaz Ipung, Tuhannya berapa? Satu. Namanya? Allah. Selesai. Tuhan ada berapa? Satu. Namanya siapa? Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan? Bukan? Bahaya, Bu. Wih, bahaya. Wih, bahaya. Wih, kok Bung berani banget Yesus bukan Tuhan? Jadi dia sebagai apa? Karena kan Enggak, saya tanya, beliau sebagai apa? beliau sebagai juru Mana sebagai apa? sebagai juru selamat, Juru selamat. Tuhan pencipta bukan? bukan Pencipta. Syahadat, Bung. Itu syahadat, Bung, loh. bukan Loh, itu syahadat, Bung. yang menciptakan langit dan bumi ada Tuhan Allah. Nah, itu syahadat, Bung. Kan tadi Bung di depan bilang beta, kata, ada namanya asyhadu alla. Tadi kan barusan Bung bilang. Bung udah bersyahadat itu. Bahwa yang menciptakan segala bumi dan beserta isinya itu Allah. Allah. A besar LLAH. Kita sudah buka di Bung punya lembaga Alkitab. Allah itu Malikul Kudusul Salamul Muhamminul Azizul Jabbar. Azizul Jabbar Mutakabbir. Itu Bung punya Bible bilang. Bung punya lembaga Alkitab yang kainama hormati. Bung bilang. Dan diperkuat dengan lembaga Alkitab Bung. Nama Tuhannya Allah. Beta tanya ulang. Toh? Jadi Yesus ini siapa? Bung bilang, dia juru selamat. Tuhan bukan pencipta. Bukan, pencipta itu Allah. Itu kesaksian Bung. Bung malam ini mempertegas kepada saya kainama, kepada Haris dan kepada Ustadz Ipung bahwa apa? Bung sedang di hatinya ini isinya penuh dengan Yohanes 17:3. Ustadz Ipung. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat 3. Mereka Gimana mengenal masa Ustadz Ipung hafal Bung? Hafal gimana Bung? 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah. Amin. Amin. Ada Berarti amin Yesus kan? utusan Amin. Bung, amin kan tuh? Amin dan Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah putusan dari Tuhan. enggak, kan itu dibilang apa? Pertamanya Ustadz Ipung? Inilah hidup yang kekal Inilah hidup itu, yang kekal itu. bahwa mereka mengenal Engkau. Berarti Tuhannya satu-satunya yang benar adalah Allah. Lalu bawahnya? Berarti Yesus utusan Allah. Beres kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tapi itu berlaku untuk zaman itu dan berlaku hanya untuk orang Israel. Kenapa? Yesus bilang di dalam Matius 5 tuh, aku diutus hanya untuk mencari dan menyelamatkan. Beta punya saudara siapa? Domba-domba yang sesat di antara Bani Israel. Dia datang hanya untuk Bani Israel. Jangan kau pergi ke kota sana, apalagi ke Samaria. Jangan, nanti tunggu. Tunggu kenapa? Tunggu kebenaran itu datang setelah aku. Namanya Feruah Ahmed. Yohanes 16:13.
Al-Tidkhalun. Ini bukan Ibrani, ini Aramaik. Al-Tidkhalun. Khafim menahma etmak Ahmad Muhammadin bi khota khasta bi Allah. Terikat dengan, bung pelan-pelan ya, Yohanes 16:13 dalam bahasa Aramea. Al-Tidkhalun khafim menahma etmak Ahmad Muhammadin bi khota khasta bi Allah. Ini mata rantai dengan nama kitabnya adalah Song of Song atau Kidung Agung 5 nomor 16 bahasa Ibrani. Hiqqa mamtaqim fi khullu Muhammadin Zahdadi wa Zahri'i binut Yerusalem. Binut Yerusalem. Ulang. Hiqqa mamtaqim fi khullu Muhammadin. Pelan tuh, dengar. Ada kata yang aneh di kuping enggak? Hiqqa mamtaqim fi khullu Muhammadin Zahdadi wa Zahri'i binut Yerusalem. Ini nempel. Kata apa? Muhammadin, bung, dengan segala rasa hormat. Nama Muhammadin artinya Muhammad yang im itu adalah plural majestic. Plural tapi bukan si subjeknya atau objeknya yang plural, yang banyak, tapi majestic. Apa ya? Bilangnya gimana ya? Plural majestic itu apa ya? Mulia yang banyak, plural majestic. Nah, plural majestic ini ditempelkan kepada nama Muhammad. Bayangkan, yang ditulis itu tadi barusan namanya kitabnya Shir HaShirim dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Inggrisnya Songs of Songs, atau dalam bahasa Indonesianya Kidung Agung 5 ayat 16. Hiqqa mamtaqim Bekallah Muhammadin Zahdadi wa Zahri binut Yerusalem. Itu ternyata, itu kan ditulisnya kan 700 SM ya, 700 BC ya, 700 BC. David and Solomon 700 BC before Christ. Wih, 700 sebelum. Tapi nyambungnya sama John chapter 16 verse 13 yang ditulis tahun 80 AD. Bayangkan itu. Bukan sama Al-Quran, bung, dengan segala rasa hormat, bukan sama Al-Quran mata rantainya. Jadi dari zamannya David, zamannya Salomo, zaman Sulaiman alaihissalam, Daud alaihissalam, itu 700 sebelum Masehi. Ditambah 80 penulisan kitab, itu tuh Yohanes 16:13 kan 80 Masehi. Ya, batas Antioquia ke sana lah, tulis itu. Berarti 780 tahun, itu ngomongin satu orang aja. Namanya siapa? Muhammad. Al-Tidkhalun. Yesus yang ngomong nih. Al-Tidkhalun. Kafa manahma. Etmat Ahmad Muhammadin bi khota khasta billah. Lalu 700 tahun sebelumnya, 780 tahun sebelumnya, David ngomong, Salomo ngomong, Hiqqa mamtaqim Hiqqa Muhammadin Zahdadi wa Zahri binut Yerusalem. Diulang lagi sama Ezra, bung. Ezra bahaya juga. Ezra nih bapak tua Ezra nih, nabi nih, bapak tua Ezra. Kalau di Ambon bilang bapak tua Ezer. Jadi karena susah ngomong Ezer, bapak Ezer ya. Bapak Ezer di mana? Oh, cari Shopee dulu, gitu kan biasanya kan. Bapak Ezra, nama Ezra tapi cari Shopee kan. Boleh-boleh aja dong, boleh dong, supaya hangat badannya maksudnya. Jadi Bapak Ezra bilang apa? Bapak Ezra bilang begini. Tertulis di dalam kitab Nehemia. Ustadz tolong buka Nehemia spasi 8 spasi 6. Ini tanggung, bung, soalnya beta baku dapat yang, bung, ini berkat buat saya, dan terima kasih, bung, sudah datang juga. Bung tanya, ini asalnya dari mana sih? Ini sama dengan Islam. Beta mau bilang dengan segala rasa hormat, bung, beta mau bilang tidak sama, karena ini untuk Bene Ishak, between two great nations, right? Kan bung juga ngajar bahasa Inggris kan, gak pusing jadinya kan. This is the two sons of Abraham, right? That becoming the great nation, right? Two nations. First is from Isaac.
it will be become the Bnei Yaakov. Yaakov is Israel, right? Yaakov is Israel. And Ishmael become Arabs, right? It is so obvious, right? Jadi dari situ konsepnya sama, monoteisme total, Bung, yang tadi Bung bilang. Tapi prakteknya ada yang beda, seperti Bung bilang. Kita nggak makan kepiting, kita nggak makan ini. Itu untuk Bani Ishak. Kalau untuk kita ada hewan-hewannya, tapi konsep haramnya, konsep monoteismenya, konsep tauhidnya, konsep hitan. Kalau di kelompok orang Israel 8 hari laki-laki, anak di hitan. Kalau di kita, kenapa boleh lebih dari itu? Karena Nabi alaihissalam Ismail di hitan umur 13 tahun. Bapak Abraham umur 99 tahun. Makanya itu ada yang bilang dia disunatnya pakai kampak karena sudah 99 tahun. Ya kan? Di hitan. Nah, maksudnya begini, bukan masalah how to do that things, tapi the concept of the things. Jadi kalau Bung bilang kita juga ada yang haram. Enggak. Haramnya Bung Advent berbeda dengan haramnya Yahudi. Kenapa? Tidak semua yang seperti itu tidak boleh dimakan. Ada yang baik bisa dimakan, maka itu di dalam Islam ada halalan wal tayyiban. Jadi bukan hanya halal, tapi itu baiknya buat kita. Kayak tadi saya sama Bung Haris, Ustadz Haris makan. Lalu Bung datang ya, sambil makan. Kenapa saya duduk di situ? Saya habis baru disuruh jalan sama dia. Jalan, Kay, jalan. Karena saya terlalu pono. Saya sudah lama tidak datang Manado dan makan sayur paku. Saya tuh kalau lihat sayur paku saya hilang, konsentrasi hilang. Karena saya paling gila sama sayur paku, sayur. Dia bilang, "Kay, jalan." Karena saya terlalu full. Saya jalan putar. Baru duduk lagi, baru ngobrol. Karena kalau duduk habis makan tapi kenyang, nggak bagus kata dia. Jalan, saya jalan. Nah begini, Nehemia 8:6 bunyinya apa? Nehemia 8 ayat 6. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ngapain tuh, Bung? Ulang lagi pelan-pelan. Yang 8 ayat 5 dulu. Kalau di online beda, Ustaz. Ya nggak apa-apa, baca aja. 8 ayat 5 aja. Kemudian mereka berlutut. Bentar. Kemudian mereka berlutut. Lalu? Dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dorang lagi bikin apa itu, Bu? Nah. Lagi ngapain? Sapa. Bersujud. Iya. Menyembah. Oke, baik. Sekarang orang tidak tahu dorang punya agama, misalnya. Orang cuma lewat-lewat aja. Melihat orang sedang berlutut dan bersujud dengan muka sampai ke tanah. Orang alamnya aja lah ya. Alam aja. Agamanya apa sih? Ustadz Ipung, tolong bacakan saya supaya cepat supaya si Bung tidak terlalu lama dan Bung nanti tidak merasa didikte. Begini. Gini. Ustadz Ipung bukakan Arabic Bible. Bible ada dalam bahasa Arab itu. Ya, Bung. Ada nih. Namanya Coptic Church. Apa itu Coptic Church? Segala sesuatu yang dari Mesir. Coptic Church, Coptic Church. Dan itu gereja paling tua, betul nggak? Kamu setuju nggak itu? Coptic Church adalah gereja paling tua, bahkan sebelum Vatikan Roma. Karena kan Bizantin toh, Bizantium. Di mana? Di Mesir ya? Iya, tua tuh. Alexandria Mesir kan? Iya dong. Bung kan SPDIK, kan sejarah tuh ada di tulisan Eusebius. Jadi begini. Iya. Ini yang membuat kita kesini juga salah satu dari cara penyembahan yang benar. Jadi kalau menyembah dengan kita dulu ambil mata kuliah worship and church music. Sedap. Praise and worship kah? Worship and church music. Jadi penyembahan kita itu adalah kita sujud. Dalam bahasa Ibrani artinya saha. Jadi kita sujud menyembah sampai kita. Jadi saya pelajari ternyata
perubahan-perubahan yang terjadi sampai sekarang kita berdiri dan beribadah itu namanya Hellenisme worship. Oh, jangan gitu, Bung. Aduh. Itu Helenisasi sama Helenisasi. Hellenisme. Bukan saya, Iya. bukan. Dia yang ngomong, Jadi, Helen. Cara ibadah yang sekarang itu sudah Helenisasi. Caranya orang Kristen maksudnya. Iya. Kemudian dari Helenisasi maju sampai ke hedonisme Oh iya. sampai sekarang. Iya. Jadi peribadatan, makanya Tuhan bilang di dalam Matius 7 ayat 21 dan seterusnya, percuma kamu beribadah kepadaku. Oh enggak, Matius 7:21 bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi Matius 7 ayat 21 dan seterusnya. Dan sampai 23. 23. Dia katakan bahwa Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang Berseru kepadaku Tuhan, melainkan dia yang melakukan Kehendak Bapa. Kenapa dia katakan Allah sebagai Bapa? Karena itu dia punya panutannya. Dia punya sesuatu yang dari awalnya seperti itu. Dari permulaannya seperti itu. Oh enggak, Matius 7:21 itu bersambungan dengan namanya Talmud Sanhedrin 107a. Itu ada namanya Sidur, Bung. Kalau Bung pernah tahu Sidur itu doa-doa orang Yahudi. Iya, iya. Ada namanya Avinu Malkenu. Jadi sebetulnya dari dasar Avinu Malkenu ini nanti timbul Yesus mengajarkan doa Our Father. Avinu artinya Tapi yang begini, yang pada awamnya. Oh iya, pada awamnya, baik. Sesuai dengan awam itu. Iya. Dia katakan bahwa ada juga di Matius 15 kalau tidak salah, dia katakan bangsa ini memuliakan aku Dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Sadap. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ajaran yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Jadi salah Uang persembahan, sebentar lagi selesai. Layanan firman selesai, persembahan. Jadi Helenisme ini adalah ibadah yang embel-embelnya adalah duit. Seperti itu. Bung, boleh nggak kita dengar bacaannya Ustadz Ipung dulu dari kitab Coptic Church. Daniel 9 nomor 3 dari Bible nyambung tapi dalam bahasa Arab. Ustadz K tadi meminta untuk membuka kitab Daniel pasal 9 ayat 3, ada di Arabic Bible Coptic Church. Iya. Jadi ketik di Google Arabic Bible Coptic Church, kemudian di samping kanan itu ada kotak search ya, mirip search engine, itu diketik Daniel spasi 9.23. Nanti di search kemudian muncul bahasa Arabnya. Silakan. Imam. Jadi imam baca Bible juga, Bung. Tapi bahasanya Arab. Jadi semua dibaca. Silakan. Fawajahasu wajhi illallahi. Sebentar, ulang lagi, Imam. Tuh, mati. Dengar baik-baik. Fawajahtu. Mati ini bagaimana? Ini cek kasih lama DP kontras. Oh, mau tahan. Ya. Dengar baik-baik ya. Fawajhatu wa wajhi ilallahi syai'i. Fawajahtu wajhiya ilallah. Terus? Ilallahi syai'i talibi. Talibi solati. Solati. Tadi kan Bung bilang nih, sahah katanya. Sahah dalam bahasa Ibrani. Solati. Sudah? Solati. Terus? Wa tadarruati bis-saumi. Saum. Berpuasa. Saumi wal mashi Mohon masih. wa darama. Jadi sebelum sholat, berdiri dulu, baca apa? Fawajahtu wajhiya. Itu apa? Oh, da iftitah. Doa apa? Iftitah. Mereka tahu, Bung. Mereka tahu doa, Bung. Mereka tahu doanya Yesus, Bung. Tahu mereka. Namanya doa iftitah. Padahal baru pertama kali baca ini. Belum pernah sebelumnya? Kayak nama belum ajarin? Atur-atur gitu? Belum. Baru sekarang dibaca. Itu doa apa namanya? Mereka tahu doanya Yesus sebelum sholat. Mereka tahu. Apakah orang Kristen tahu itu? Baru saya tahu. Baru saya tahu.
Fawajjahtu wajhiya ilallah bi salati. Sahah si Bung bilang tadi. Bung yang bilang kok. Sahah, Yesus itu sahah. Tapi sebelum sahah dia baca dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Berarti Yesus agamanya apa? Jangan malu. Islam. Bung, kita punya yang terhormat ini, Yesus Kristus. Tete manis ini. Ternyata Islam. Muslim. Karena dia, Salaman dulu. Terima Dia kasih. disunat. Kita sudah boleh pulang. dia disunat. Masya Allah. Kemudian dia Saya minum dulu ya. Ustaz, saya boleh minum. Sampai- Soalnya ngomongnya bikin saya haus. mati juga di kafani. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang membuat kita jadi berada di sini karena kita mau membahas hal-hal seperti Iya, terima kasih banyak Bung. Bung yang bahas juga boleh. karena mau menjadi seperti Nabi Isa. Aduh, dibawakan air hangat Bung. Karena Bung tidak bisa minum teh. Thank you so much. Thank you so You're much. welcome. Ya A pleasure. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Our responsibility. Tapi tadi Bung sudah makan kan? Sudah kan? Sudah. Sayur pakut paling bahaya sayur pakut. Sayur pakut. Apalagi kalau kita santan. Laminding. Mantap. Iya, jadi begitu Bung. Dengan penuh rasa sukacita, saya Kainama malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. karena Bung Amin. sudah memberikan gambaran bahwa ternyata ada begitu banyak saudara saya, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Haris, Kiki, Bunda Nita, dan semua ini keluarga besar dari Imam baru mengetahui bahwa ada banyak saudara kita di Kristen yang menyadari hal ini. Gitu kan? Bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya Allah berdasarkan historical maupun theological, kan gitu. Jadi ada dua poin, historical dan theological. Tuhan hanya satu, namanya Allah. Dan itu adalah proper name, dan Bung menegaskan bahwa itu adalah personal name, personal name. Namanya Allah. Lalu siapakah Yesus? Yesus, Bung bilang adalah utusan Tuhan yang bertugas sebagai juru selamat. Karena dia punya latar belakang itu, ada latar belakangnya. Ya. Kalau Allah itu tidak ada latar belakang, dia dari sebelum ada sudah ada. Allah, cakap pandangannya. Tapi kalau Yesus ini punya latar belakang, Saudara kita Kristen biasanya pada umumnya bilang bahwa Yesus itu Alfa dan Omega. tapi saya rasa mereka cuma ngomong dan mereka tidak pelajari yang sebenarnya. Iya, soalnya bahaya Bung. Karena ada gospel, the four gospel, Ya, yang membicarakan tentang peristiwa mengenai Yesus Kristus. Yaitu ketika Maria tunangannya Yusuf, Maria bertunangan dengan Yusuf. Toh? Nah ini yang kadang-kadang saya bahas dan orang benci saya di sini. orang juga benci Bung. Ya, karena saya bahas ini. Saya bilang begini, di gereja kalau orang tidak menikah langsung berhubungan begitu, Ya, kalian bilang itu dia bersih. Tapi coba lihat ini Maria ini, dia sudah bertunangan dengan Yusuf. ya, Tapi dengan Tuhan Allah mungkin berhubungan, lalu Maria ini mengandung. Kita bilang itu suci itu lain itu. Lalu kira-kira Yesus lahir dari mana? Lalu bukan melalui hubungan. Kan pria dan wanita itu berhubungan dulu. ya, Kan ini orang punya. Ya. Yang realistis saja. ya, Nah, kenapa sampai bisa begini? Lalu setelah itu baru, jadi artinya bahwa perbedaan Yesus dengan Allah itu memang beda. Ya. Karena Yesus punya latar belakangnya itu melalui Maria. ya, Lalu akhirnya Yusuf karena tahu ini Maria sudah mengandung, ya, dia kan kecewa. ya, Kita belum sentuh sudah hamil. Siapa ini yang bikin? Lalu katanya Yusuf berencana mau ceraikan Maria, ya, mau buang Maria.
Tapi Roh Kudus bilang itu tidak boleh. Iya. Karena bayi itu suci. Nah, ini yang saya pikir-pikir, ini sudah lain. Begitu banyak hal di dalam, seperti yang saya bilang kemarin ya Ustadz Ipong dan Ustadz Haris. Ini kita bicara yang real saja. Yang real Bukan saja. kita bermaksud untuk Bukan begini, Bung. Alhamdulillah, ada begitu banyak informasi yang kemarin saya buka melalui pengalaman saya, dan alhamdulillahnya itu sekarang sudah gampang dibuka karena ada Google ya. Kalau dulu kita cari bukunya setengah mati, Bung. Setengah mati. Contoh yang saya akan buka berikut. Contoh yang akan saya minta tolong Ustadz Ipung dan ini buka. Ini adalah buku yang tidak pernah boleh dibaca bahkan oleh scholar Kristen sekalipun. Namanya buku REV, Revised English Version. Revised English Version. Ustadz Ipung ketiknya gini, Matthew spasi 1 tanda bagi 18 komentari REV, Revised English Version. Ini nggak boleh dibaca Ustadz Haris. Karena ini catatan bapak-bapak gereja lama. Matthew spasi 1 tanda bagi 18 spasi REV, Revised English Version komentari. Nanti paragraf kedua di blog. REV. Matthew spasi 1 tanda titik 2 18. Oh ya. Bentar, saya pakai 18. tapi satunya aja. 18 spasi R besar, E besar, V besar. Revised English Version spasi komentari. Wah, ini Bapak Gereja bahaya, Bos. Bapak Gereja bikin catatan itu. Saya aja yang Muslim sakit hati, Bos. Ya. Sakit hati. Yang gitu ya, yang saya pikir ini ulah dari bapak-bapak gereja ini bikin orang ini. Iya, jadi ternyata itu bukan ajaran 12 Rasul. Bahkan Paulus tidak pernah ajarkan itu. Ajaran itu datang dari Roms. Iya. Ada Ntar ini saya Pernah baca salah satu tulisan dokter. screenshot. siapa? Dokter siapa itu namanya? Matthew 1 Revised English Commentary. Nih, REV man. 118-nya mana? Ah, ini nih. Nih, nggak usah diklik, bacain aja. Aduh, bung kan bahasa Inggrisnya pintar, bacain aja. Tuh. Itu keluar tuh dari atas tuh baca. Sudah? Sekalian artikan, jangan saya yang artikan. Dari atas, baca yang keras, Bung. Maaf, jangan marah. God impregnated Mary. Impregnant. Ya, impregnated Mary. Artinya apa? Will later give birth to the Lord Jesus Christ, the Son of God. God impregnant. Artinya apa? Tuhan menghamili Mary. Itu yang tadi saya bilang. Itu jangan, nggak boleh ada sebetulnya. Tapi kalau kita bilang begitu, marah. Padahal REV, Revised English Version tulis bahwa Natal itu kirim. Natal adalah ketika parah banget. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak seperti itu ya artinya. Nah sekarang di mana kita temukan bahasa Indonesianya? Karena ini kan buku tua. Nah buku-buku seperti ini udah alhamdulillahnya ada Google. Kenapa? Google itu memuat buku-buku tua yang sudah jadi public domain namanya. Public domain. Public domain itu apa? Udah umum. Sudah lengkap. Iya, public domain. Dan sudah tidak gini, kita kalau dulu kita tidak punya buku itu tapi kita kutip, kita kena hak cipta. Tapi karena sudah public domain, berarti semua orang sudah boleh baca. Baru kita tahu bahwa sebetulnya yang bikin agama Kristen ini bukan Yesus. Yang bikin agama Kristen bukan Yesus. Yunani, Kabu Alam Romawi, dari Dr. Atwill kita baca itu, Kaisar Messiah. Kita baca itu yang bikin sampai kita Caesar Messiah. John Atwill. Oh, udah baca juga bukunya dia. Kemudian saya Muslim aja baca, Bung baca juga. baca. John Atwill. Sudah beberapa Caesar tahun Messiah. lalu, saya pernah ke masjid yang Oh udahlah, kita tinggal tunggu aja. Ustaz, udah ya, Bung. Saya duluan ya ke bawah ya. Udah jelas mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi sekarang?
Bung, ini sudah jelas sekali. Jadi saya baca itu pembunuhan orang Yahudi dan lain-lain sebagainya, yang dibunuh orang-orang Eropa dan sebagainya. Kemudian mereka bakar itu Ka'bah di sana. Lalu kenapa sekarang ada di Palestina dan lain-lain sebagainya? Saudara. Dan kita pernah Bung, sebelum beta berjalan duluan, beta minta maaf, beta mau tanya satu aja buat Bung. Ketika kebenaran itu Bung pati, lalu apa follow up-nya dari kebenaran itu? Gitu kan ya, ada follow up. Ketika saya ngobrol tadi sama Ustadz Haris tentang saya menghubungi salah seorang syekh yang ternyata dia ada di Afrika Selatan, lalu follow up-nya apa? Jangan cuma ngomong aja gitu, kita biasa ngomong gitu. Para syekh biasa ngomong gitu, baik di MUI di mana tuh. Ini untuk apa ngobrol-ngobrol begini gitu? Follow up-nya apa? Ketika saya tahu bahwa saya suka sama sayur paku, maka sebelum saya datang, Bunda Nita dan rombongan bunda-bunda ustazah masak saya sayur paku. Jadi ada follow up gitu. Nah, apakah menurut Bung Islam mengarah kepada kebenaran yang terjadi secara historical Christian yang tadi Bung baca begitu toh? Apakah ada gambaran bahwa sebetulnya Islam ini memandang Yesus sebagai utusan atau Nabi Allah? Mereka benar nih orang-orang ini nih, orang-orang Islam nih. Apakah begitu Bung gambarannya? Kami menganggap Yesus itu sebagai Nabi, tidak lebih tidak kurang, dan kami muliakan dia, kami tidak hina dia. Kami cinta dia, kami muliakan sebagai utusan Allah. Bagaimana menurut pandang Bung terhadap statement saya yang barusan itu, frasa itu aja, frasa? Jadi saya punya anggapan juga seperti Muslim. Yesus adalah seorang juru selamat, seorang yang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel. Dan saya mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu saja, dan tidak ada yang lain. Karena di dalam kitab suci juga ada tertulis seperti itu. Dan follow up daripada kebenaran itu adalah menjadikan kebenaran itu sebagai bagian yang bersinar dari dalam diri untuk memancarkan kebenaran itu juga kepada orang lain. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nanti saya duluan ya. Udah dapat jawabannya. Berfoto dulu bersama. Oh, minta berfoto. Ya silakan Ustaz Ipung, apa yang ingin disampaikan? Ya. Pak, mau sadat malam ini atau besok-besok? Nanti kita kasih. Nanti. Kapan balik dari sana? Karena besok kita ada kegiatan. Ini sama Ustaz Ipung kalau untuk program, bukan saya. Supaya kita masih bisa ada istirahat beberapa hari. Ya, berat, Ustaz, berat. Berat itu begini, beliau itu punya profesi, punya ini. Jadi Semua pendeta itu begitu. Tidak, jadi kepada seluruh penonton semuanya, tidak semudah itu untuk bersyahadat karena orang itu kadang bagaimana selanjutnya, bagaimana pekerjaan, bagaimana keluarga. Kita hari ini tahu bahwa Bung mengambil bagian dalam kebenaran. Insya Allah, Masya Allah. Udah Insya Allah udah. Alhamdulillah ya Allah. Sudah syahadat tadi. Successful for we have discussion. Successful discussion. And I believe for one God. That's important. Nanti ayat-ayatnya sama Ustaz Ipung. Kita bertemu lagi atau syahadat malam ini? Kita umat Islam tidak memaksa pada orang. Ya. Cuman apa? Ya itu yang tadi Bung bilang kalau orang dari follow up. tindakan dari sesuatu. Tindakannya itu kita kan besok kegiatan sampai jam berapa? Besok sampai sore. Sampai kalau malamnya tidak bisa. Besok malam. Besok kami ke Sangihe. Balik dari Sangihe hari apa? Balik dari Sangihe hari Ahad. Hari Minggu. Hari Minggu balik. Senin baru sampai sini. Berarti saya
usahakan hari Senin saya datang ke sini. Allahu Akbar. Inshallah, bismillah. Allahu Akbar. Monday, I come to your fourth syahadat. Allahu Akbar. Masya Allah. Hari Senin? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Oh. Ya. Masih banyak. That's good. That's a good dream tonight. Ya. I like your questions. Thank you so much It's important for to do your your time. homework and your research. Masya Allah. Masya Allah. And then you get the support from Ustaz. Masya Two Allah. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Bu. Masya Allah. Hari Senin ya? Ya, hari Senin. Kami tunggu Ya. dengan senang hati. Kita akhiri diskusi Masya Allah. dialog pada malam hari ini. Dan beliau ini sahabat dari satu kampus di mana? Sama-sama mengajar. Oh, Kita ke Prodi, kepala program studi iya. waktu itu. Waktu itu. Tapi sekarang kita direktur kerjasama. Ada kerjasama dengan beberapa pertemuan. Sehingga kita sudah sampaikan ke Bapak tadi. Seperti itu. Sampai. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita akhiri. Nanti ya yang memberikan hidayah adalah Allah. Hidayah itu adalah hadiah. Hadiah. Hidayah itu adalah hadiah. Jadi kata secara literasi itu hidayah dan hadiah itu adalah satu paket, itu sudah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri, kita jumpa insyaallah hari Senin besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.